Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Mas Pratama Adi Putra, Mas Muhammad Irfan Effendi, Mas Ali Ahsani, Mas Muhammad Fajar Aflah, dan saya sendiri Muhammad Burhanuddin. Di sini kami akan mempresentasikan tugas data mining yang diampu oleh Ibu dosen Siti Mukrofin Eskom Epcom. Di sini kami memakai judul metode asosiasi algoritma a priori dengan dataset penjualan supermarket. Untuk jurnal yang kami ambil, di sini kami mengambil jurnal data mining untuk penjualan produk supermarket menggunakan metode a priori pada PT Batu Mutiara Indah. Dan kami mengambil 20 item set dari 30 item yang ada di jurnal ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Irfan Effendi. Oke, selanjutnya asosiasi dan algoritma a priori. Untuk pengertiannya, asosiasi adalah analisis atau association rule mining, adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. Untuk a priori adalah algoritma, suatu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih antar item dalam suatu dataset. Untuk penerapannya, algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau bisa disebut market basket. Misalnya sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A dan B punya kemungkinan 50%, dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Berikut ini adalah contoh dataset belanja, yaitu 20 data customer. Nah, ini akan saya jelaskan. Ini adalah berikut step-step untuk menentukan nilai minimum support dan minimum confidence 30 dibagi 60. Pertama, tentukan support C atau satu item set dengan rumus jumlah transaksi yang mengandung A, jumlah transaksi keseluruhan dikalikan 100. Contoh, kemudian menentukan 2 item set, yaitu rumus di bawah ini, support A, B, jumlah transaksi yang mengandung A dan B dikali 100%, jumlah transaksi confidence A, B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dikali 100% dari jumlah transaksi A. Menentukan 3 item set. Rumus support A, B, dan C. Jumlah transaksi yang mengandung A, B, dan C dikali 100% dari jumlah transaksi. Confidence A, B, C, jumlah transaksi yang mengandung A dan
B dan C dikali 100% dari jumlah transaksi A. Berikut ini pembentukan C1. Dari pembentukan C1 ini, hal yang pertama adalah menentukan persentase item support. Kita membatasi yaitu 30% untuk support dan 60% untuk confident. Dari jumlah tersebut, support sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dikali 100% jumlah transaksi. Untuk pembentukan C1 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pratama Adi. Terima kasih untuk Mas Fajar. Berikut ini adalah selanjutnya. Jadi kita melakukan penggabungan dua, yaitu antara susu cair dengan gula untuk contohnya itu. Dan kita mendapatkan sebagai berikut dengan rumus support A, B sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi dikali 100%, maka akan didapatkan sebagai yang ditampilkan di layar. Dan untuk confidence-nya sendiri, A dan B sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi A dan dikali dengan 100%. Untuk selanjutnya, yaitu kita mengkombinasikan antar tiga item penjualan dengan contoh seperti yang di layar, yaitu antara susu cair, gula, dan roti semisal. Dan kita untuk rumusnya tersendiri, yaitu A, B, dan C sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A, B, dan C per dibagi jumlah transaksi. Untuk ini jumlah transaksi A dikali 100%. Sedangkan untuk confident-nya yaitu A, B, C sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A, B, dan C dibagi jumlah transaksi A dikali 100%. Untuk yang kita dapatkan untuk kombinasi tiga ini belum al. Sebelumnya al. Untuk ini tidak ada yang memenuhi batas minimum antar confident dan supportnya. Untuk selanjutnya, monggo al. Untuk tabel aturan asosiasi final yang kita dapatkan di 3 yaitu sebagai berikut. Jika membeli aturan 1, jika membeli susu cair maka membeli Indomie, susu cair Indomie maka membeli gula, maka memenuhi support yaitu 50%, sedangkan kalau untuk confident-nya 90%. Yang kedua yaitu jika membeli susu cair Indomie maka membeli roti, supportnya akan mendapatkan angka 35%, sedangkan confident-nya 63%. Untuk yang selanjutnya nomor 3 yaitu jika membeli gula maka membeli roti, untuk kita mendapatkan perhitungan di support 40%, sedangkan confident-nya 60% yang memenuhi, sesuai memenuhi batas minimal kita. Dan selanjutnya yaitu jika membeli gula maka membeli Indomie goreng maka didapatkan support 35%, sedangkan confident-nya 53%. Itu untuk penjelasan manual kita yang kita dapatkan melalui perhitungan manual. Untuk perhitungan di rapid winner-nya, monggo Mas Ali untuk dijelaskan. Baik, untuk perhitungan dengan rapid winner-nya, di sini sebelumnya kami sudah mencoba untuk melakukan perhitungan dengan algoritma a priori dengan rapid winner.
Mungkin kita akan mulai dari awal lagi. Oke. Untuk yang pertama yang kita lakukan untuk melakukan perhitungan yaitu kita mencari di operator yaitu read Excel. Kita drag lalu kita masukkan ke dalam proses. Setelah itu kita klik dan kita klik import configuration wizard. Di sini kita cari data Excel dari dataset penjualan. Nah, ini adalah datasetnya. Ini dataset yang sebelumnya. Kita next, finish. Kemudian kita cari di operator. Select. Atribut. Kita sambungkan. Setelah itu pada bagian atribut filter tipe, kita jadikan subset. Setelah itu kita klik. Nah, ini data yang ada di dalam Excel-nya. Kita pindah ke selected attributes. Setelah itu tekan apply. Kemudian kita tambah putaran komputer lagi yaitu numerical to binomial. Kita sambungkan lagi. Terus kita tambah ke binomial. Nah, pada bagian terima binomial ini kita akan berikan value negatif dan positif. Sebelumnya pada bagian dataset itu kita memberikan angka 1 sebagai penunjuk value positif dan 0 sebagai penunjuk value negatif. Kita kasih di ini 0 dan 1. Kemudian kita cari efek growth. Kita ke atas saja. Pada bagian efek growth kita akan mengatur minimal support. Sebelumnya pada bagian minimal support kita tentukan adalah 30%, yaitu jadi di sini 0,3. Dan maka itemnya kita ganti 3. Setelah itu kita import lagi operator create association. Kita sambungkan. Ini pada bagian evaluate kita mengatur minimal support. Pada bagian kita mengatur minimal confidence. Kita atur menurut sebelumnya yaitu 60%. Jadi 0,6. Setelah itu jika semua sudah terisi dan tidak ada error, kita klik tombol start biru pada bagian kiri atas. Nah, kalau saya tidak ada error akan lanjut ke bagian asesmen dulu. Di sini akan muncul data mulai dari support, confidence, dan seterusnya. Dan ini adalah data yang hasil uji dari a priori. Ini datanya, ini graph, ini description. Ada blue pen 200 gram, ada selai dari strawberry, confidence-nya 0,60 yaitu
60%. Mungkin itu saja menurut penjelasan dengan webinar. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Burhanuddin untuk penutupan. Ya, alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara. Mohon maaf jika ada salah kata kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.